Apa yang selama ini kita pahami tentang Simon Petrus ternyata tidak seperti yang kita kira. Murid utama Yesus yang dikenal dalam Islam sebagai Syamun al-Safa menyimpan banyak kisah tersembunyi yang jarang diungkap. Mengapa namanya tidak disebut dalam Al-Quran? Apakah Islam benar-benar mengakui peran pentingnya, atau ada sesuatu yang sengaja disembunyikan? Dalam video ini, kita akan membongkar fakta-fakta mengejutkan tentang Simon Petrus dalam tradisi Islam. Dengan pendekatan 10 pertanyaan mendalam, kita akan menjelajahi misteri perannya sebagai murid setia Nabi Isa hingga perbedaan mencolok pandangan Islam dan Kristen. Anda tidak akan melihat Simon Petrus dengan cara yang sama setelah ini. Siapkah Anda mengungkap kebenaran yang tak pernah diceritakan? Saksikan sampai akhir, karena setiap pertanyaan akan membawa kita lebih dekat pada jawaban yang mengejutkan dan tak terduga. Pertanyaan yang pertama, siapakah Simon Petrus menurut tradisi Kristen dan bagaimana perannya sebagai murid Yesus? Simon Petrus atau yang dikenal sebagai Petrus adalah salah satu murid utama Yesus Kristus dalam tradisi Kristen. Ia berasal dari desa nelayan di Betsaida, Galilea, dan bekerja sebagai nelayan sebelum dipanggil Yesus untuk menjadi muridnya. Nama aslinya adalah Simon, tetapi Yesus memberinya nama Petrus yang berarti batu karang, sebagai simbol peran pentingnya dalam membangun komunitas pengikut Yesus. Petrus sering disebut sebagai pemimpin dari 12 murid Yesus yang dikenal sebagai Rasul. Dalam banyak peristiwa di Alkitab, ia tampil menonjol sebagai orang yang penuh semangat, kadang-kadang impulsif, tetapi sangat setia kepada Yesus. Salah satu momen paling terkenal adalah ketika Yesus berkata kepada Petrus, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku," sebuah pernyataan yang menegaskan kedudukannya sebagai pemimpin rohani. Namun, perjalanan Petrus tidak selalu mulus. Ia dikenal sebagai murid yang sempat menyangkal Yesus sebanyak 3 kali pada malam sebelum penyalibannya. Meski begitu, setelah kebangkitan Yesus, Petrus dipulihkan dan diberikan tanggung jawab besar untuk menggembalakan umatnya. Hal ini menunjukkan bagaimana Petrus adalah sosok manusiawi yang rentan terhadap kelemahan, tetapi memiliki iman yang akhirnya kokoh. Dalam tradisi Kristen, Petrus dihormati sebagai pendiri gereja di Roma dan dianggap sebagai paus pertama oleh gereja Katolik. Ia diduga mengakhiri hidupnya dengan mati syahid di Roma, disalibkan secara terbalik karena merasa tidak layak mati dengan cara yang sama seperti Yesus. Kisah hidupnya ini menjadi inspirasi bagi jutaan umat Kristen di seluruh dunia. Petrus juga dikenang melalui surat-suratnya dalam Perjanjian Baru, yaitu 1 dan 2 Petrus, yang berisi nasihat rohani dan penguatan iman bagi komunitas Kristen awal. Surat-surat ini mencerminkan kebijaksanaan dan kepemimpinan Petrus setelah bertahun-tahun mengalami berbagai tantangan dalam pelayanan. Jadi, dalam tradisi Kristen, Simon Petrus adalah lebih dari sekadar seorang murid. Ia adalah seorang pemimpin, seorang saksi kebangkitan Yesus, dan batu karang di mana gereja berdiri. Perannya tetap menjadi pusat perhatian dalam perjalanan iman umat Kristen hingga hari ini. Pertanyaan yang kedua, apakah Simon Petrus disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran? Simon Petrus, yang dalam tradisi Islam dikenal sebagai Syamun al-Safa, tidak disebutkan secara eksplisit namanya dalam Al-Quran. Namun,
Perannya diyakini terkait dengan kelompok yang disebut Hawariyun, yaitu para pengikut setia Nabi Isa. Dalam Al-Quran, Hawariyun disebut beberapa kali sebagai orang-orang yang bersedia menjadi penolong agama Allah dan mendukung misi Nabi Isa dalam menyebarkan ajaran Tauhid. Salah satu ayat penting yang menyebut Hawariyun adalah surat Ali Imran ayat 52. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Nabi Isa bertanya kepada para pengikutnya, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku dalam agama Allah?" Para Hawariyun menjawab, "Kami adalah penolong-penolong agama Allah." Jawaban ini menunjukkan kesetiaan mereka kepada Nabi Isa, dan Simon Petrus diyakini sebagai salah satu dari mereka. Selain itu, surat Al-Maidah ayat 111 juga menyebut bahwa Allah mengilhami Hawariyun agar mereka beriman kepadanya dan kepada Rasul-Nya. Ayat ini memperkuat pandangan bahwa para Hawariyun, termasuk Simon Petrus, memiliki hubungan spiritual yang mendalam dengan Allah dan Nabi Isa. Walaupun tidak ada nama individu yang disebutkan, tradisi Islam menganggap kelompok ini sangat istimewa. Simon Petrus, dalam perspektif Islam, diposisikan sebagai salah satu tokoh yang setia kepada Nabi Isa. Ia diyakini memainkan peran penting dalam membantu menyebarkan ajaran Tauhid kepada umat manusia. Namun, karena Al-Quran tidak menyebut nama individu dari Hawariyun, informasi lebih lanjut tentang Simon Petrus berasal dari tafsir dan tradisi Islam lainnya. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir dan At-Tabari sering menghubungkan Simon Petrus dengan peran kolektif Hawariyun. Mereka menjelaskan bahwa meskipun nama tidak disebutkan, sifat dan peran Hawariyun mencerminkan figur seperti Simon Petrus yang dikenal dalam tradisi Kristen sebagai murid utama Nabi Isa. Jadi, meskipun Simon Petrus tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, kaitannya dengan Hawariyun memberikan gambaran bahwa ia adalah salah satu pendukung setia Nabi Isa. Perannya dalam tradisi Islam tetap dihormati sebagai bagian dari mereka yang membantu menegakkan ajaran Tauhid. Pertanyaan yang ketiga, apa itu Hawariyun dan bagaimana mereka digambarkan dalam Islam? Dalam tradisi Islam, Hawariyun adalah kelompok kecil yang terdiri dari pengikut setia Nabi Isa. Mereka adalah orang-orang yang dipilih secara khusus untuk mendukung ajaran Tauhid, berdakwah kepada kaum mereka, dan membantu menyebarkan pesan Allah. Kata Hawariyun berasal dari akar kata Arab hawara, yang berarti murni atau bersih, menggambarkan kesucian niat mereka dalam membantu Nabi Isa. Al-Quran menyebut mereka sebagai penolong agama Allah. Dalam Qur'an Ali Imran ayat 52, ketika Nabi Isa bertanya, "Siapakah yang menjadi penolong-penolongku dalam agama Allah?" Para Hawariyun dengan tegas menjawab, "Kami adalah penolong-penolong agama Allah." Jawaban ini menunjukkan keimanan dan komitmen mereka untuk mendukung misi kenabian Nabi Isa, bahkan di tengah tekanan dari kaumnya. Menurut tafsir dan tradisi Islam, Hawariyun digambarkan sebagai orang-orang yang memiliki iman kuat, kesetiaan tinggi, dan keberanian untuk menghadapi tantangan. Mereka tidak hanya mendampingi Nabi Isa dalam kehidupannya, tetapi juga berperan penting dalam melanjutkan dakwah setelah Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah. Simon Petrus, yang dikenal sebagai Syam'un al-Safa dalam Islam, diyakini sebagai salah satu anggota Hawariyun ini. Peran mereka tidak hanya terbatas pada membantu Nabi Isa secara fisik, tetapi juga menyampaikan pesan spiritual kepada umat manusia. Surah Al-Maidah ayat 111 menyebut bahwa Allah mengilhami para Hawariyun untuk beriman kepadanya dan kepada Rasul-Nya. Ayat ini memperkuat gambaran mereka sebagai individu yang diberi hidayah langsung oleh Allah untuk menjadi pendukung utama Nabi Isa. Simon Petrus atau Syam'un al-Safa sering disebut dalam tradisi Islam sebagai salah satu tokoh penting dalam kelompok Hawariyun. Sebagai murid yang paling setia kepada Nabi Isa, ia diyakini memainkan peran besar dalam menjaga ajaran Tauhid dan menyebarkannya kepada umat manusia. Perannya sebagai salah satu Hawariyun menunjukkan bahwa ia bukan hanya pengikut biasa, tetapi seorang pemimpin di antara para pengikut Nabi Isa.
Jadi Hawariyun dalam Islam adalah kelompok khusus yang memiliki tugas suci untuk membantu Nabi Isa. Mereka adalah simbol kesetiaan, keteguhan iman, dan keberanian yang menjadi teladan bagi umat manusia dalam menjalankan misi kebenaran. Dan Simon Petrus adalah bagian penting dari sejarah mereka. Pertanyaan yang keempat, apa nama Simon Petrus dalam tradisi Islam dan apa makna gelar Syam'un al-Safa? Dalam tradisi Islam, Simon Petrus dikenal dengan nama Syam'un al-Safa. Nama ini mengacu pada salah satu murid utama Nabi Isa yang dikenal atas kesetiaannya dalam mendukung dakwah tauhid. Syam'un adalah bentuk Arab dari nama Simon, sementara al-Safa berarti yang murni atau yang bersih. Gelar ini mencerminkan keimanan dan ketulusan hatinya dalam menjalankan tugas sebagai pengikut Nabi Isa. Syam'un al-Safa disebut sebagai salah satu tokoh paling menonjol di antara Hawariyun, yaitu para pendukung setia Nabi Isa. Gelar al-Safa menunjukkan bahwa ia dipandang sebagai pribadi yang memiliki sifat-sifat luhur. Ia dikenal karena kesetiaannya yang tak tergoyahkan kepada Nabi Isa, bahkan di tengah tekanan dan ancaman dari kaum yang menentang ajaran tauhid. Nama ini juga memiliki arti simbolis yang kuat. Al-Safa, yang berarti murni, menggambarkan keberanian Syam'un untuk berdiri di garis depan dalam mendukung Nabi Isa. Ia dianggap sebagai sosok yang tidak hanya memiliki keteguhan iman, tetapi juga integritas moral yang tinggi. Hal ini sesuai dengan perannya dalam tradisi Kristen, di mana ia juga dikenal sebagai batu karang yang menjadi pondasi gereja awal. Dalam literatur Islam, Syam'un al-Safa sering disebut sebagai seorang dai yang melanjutkan ajaran Nabi Isa setelah beliau diangkat ke langit. Ia diyakini memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan pesan tauhid kepada umat manusia, meskipun menghadapi tantangan yang berat. Hal ini menunjukkan bahwa gelar al-Safa tidak hanya merujuk pada kesucian spiritual, tetapi juga pada kekuatan dan keteguhannya dalam menjalankan misi kenabian. Para ulama Islam juga memandang Syam'un al-Safa sebagai simbol kesetiaan yang sempurna. Ia adalah teladan bagi umat manusia tentang bagaimana seorang pengikut sejati harus bertindak. Dalam berbagai tafsir dan tradisi, ia digambarkan sebagai sosok yang memiliki hubungan mendalam dengan Allah dan berperan penting dalam menyebarkan ajaran Nabi Isa. Jadi, Syam'un al-Safa bukan hanya sebuah nama. Itu adalah gelar yang menunjukkan kemuliaan seorang murid setia yang hidupnya sepenuhnya didedikasikan untuk mendukung Nabi Isa. Namanya dikenang dalam tradisi Islam sebagai simbol keteguhan iman dan ketulusan yang luar biasa. Pertanyaan yang kelima, bagaimana peran Simon Petrus dalam menyebarkan ajaran Nabi Isa menurut Islam? Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, peran Simon Petrus yang dikenal dalam Islam sebagai Syam'un al-Safa menjadi sangat penting dalam menyebarkan ajaran tauhid. Sebagai salah satu Hawariyun yang setia, ia melanjutkan tugas mulia Nabi Isa dalam mengajak umat untuk beriman kepada Allah, Sang Pencipta yang Maha Esa. Meskipun tantangan sangat besar, terutama dari orang-orang yang menentang ajaran baru, Petrus tetap teguh dalam menjalankan misi dakwahnya. Petrus tidak hanya dikenal sebagai seorang pengikut, tetapi juga sebagai pemimpin yang membantu mengarahkan dan membimbing pengikut Nabi Isa yang lain. Dalam tradisi Islam, ia dianggap sebagai salah satu tokoh yang sangat berperan dalam menjaga dan menyebarkan ajaran tauhid yang murni. Bahkan, setelah diangkatnya Nabi Isa, ia menjadi penerus yang setia dalam mengajarkan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Isa. Salah satu kontribusi besar Simon Petrus dalam dakwah tauhid adalah keteguhan imannya dalam menghadapi berbagai ujian. Dalam situasi yang sulit, ia tetap setia pada ajaran yang dibawa Nabi Isa, meskipun harus menghadapi ancaman dari orang-orang yang tidak setuju. Keberaniannya dalam menghadapi bahaya menunjukkan komitmennya yang kuat untuk menyebarkan ajaran Allah, meski harus menanggung segala risiko.
Dalam beberapa riwayat Islam, disebutkan bahwa Petrus aktif mengajarkan dan membimbing umat untuk tetap berpegang pada ajaran tauhid dan tidak terpengaruh oleh penyimpangan keyakinan. Ia terus melakukan dakwah di tengah-tengah masyarakat dan menjadi contoh nyata bagaimana seseorang harus hidup dengan iman yang kokoh dan pengabdian yang tulus kepada Allah. Selain itu, dalam tradisi Islam, Petrus juga dipercaya menjadi salah satu orang yang sangat dihormati dalam komunitas Hawariyun. Ia dilihat sebagai figur yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang benar. Bahkan, peranannya dalam memperkuat ikatan di antara para pengikut Nabi Isa sangat vital dalam menjaga kesatuan dan keberlanjutan dakwah tauhid setelah pengangkatan Nabi Isa. Jadi dalam Islam, peran Simon Petrus sebagai Syamun al-Safa sangat besar dalam melanjutkan misi dakwah Nabi Isa. Ia adalah pemimpin yang setia, penyebar ajaran tauhid yang tidak pernah goyah, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Dengan keteguhan hatinya, ia menjadi teladan bagi umat Islam dalam menjalankan misi kebenaran dan iman kepada Allah. Pertanyaan yang keenam, apa perbedaan pandangan Islam dan Kristen tentang Simon Petrus? Dalam tradisi Kristen, Simon Petrus dianggap sebagai salah satu murid utama Yesus Kristus dan bahkan dikenal sebagai batu karang di mana gereja pertama didirikan. Ia dipandang sebagai pemimpin yang paling tegas dan berperan besar dalam menyebarkan ajaran Yesus, terutama setelah penyalibannya. Petrus menjadi tokoh sentral dalam sejarah gereja Kristen dan oleh gereja Katolik ia dihormati sebagai paus pertama yang menjadi dasar kepemimpinan gereja hingga saat ini. Petrus dalam tradisi Kristen dikenal sebagai sosok yang memiliki peran penting dalam pembentukan gereja. Ia dianggap sebagai pemimpin pertama yang diberikan wewenang oleh Yesus untuk menggembalakan domba-dombanya. Dalam ajaran Katolik, Petrus dianggap sebagai simbol otoritas gereja dan merupakan pendiri garis kepausan yang berlanjut hingga zaman modern. Pandangan ini memberi tempat yang sangat tinggi bagi Petrus dalam struktur gereja Kristen. Namun, pandangan Islam terhadap Simon Petrus sangat berbeda. Dalam Islam, ia dikenal dengan nama Syamun al-Safa dan bukan sebagai pendiri gereja atau pemimpin rohani. Sebagai seorang Hawariyun, peran utamanya adalah sebagai salah satu pengikut setia Nabi Isa yang membantu menyebarkan ajaran tauhid. Islam tidak menganggap Petrus sebagai pemimpin gereja atau penerus otoritas Nabi Isa, melainkan sebagai pelanjut dakwah yang setia dalam menyebarkan pesan keesaan Allah setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Di dalam Al-Quran, tidak ada pengakuan terhadap peran Petrus sebagai pendiri gereja atau pemimpin umat, seperti yang terdapat dalam tradisi Kristen. Dalam Islam, fokus utama adalah pada kesetiaan dan pengabdian Petrus dalam membantu Nabi Isa menjalankan misi kenabian, bukan pada pembentukan struktur gereja atau pengaturan otoritas keagamaan. Petrus lebih dipandang sebagai bagian dari komunitas Hawariyun yang berdakwah untuk menegakkan ajaran tauhid tanpa penekanan pada jabatan kepemimpinan gereja. Dalam Kristen, peran Petrus sebagai pemimpin gereja berarti ia memiliki otoritas yang diwariskan kepada para penerusnya, yakni paus-paus di seluruh dunia. Ini menciptakan sistem hierarki yang menjadi dasar bagi gereja Katolik. Sedangkan dalam Islam, tidak ada konsep kepemimpinan gereja yang diwariskan seperti yang terjadi dalam Kristen. Sebagai pengikut Nabi Isa, peran Petrus lebih fokus pada dakwah dan penyebaran ajaran agama, tanpa ada struktur kepemimpinan yang terorganisir seperti dalam agama Kristen. Secara keseluruhan, perbedaan besar antara pandangan Islam dan Kristen tentang Simon Petrus terletak pada bagaimana peran dan statusnya dipandang. Dalam Kristen, ia adalah pemimpin gereja yang dihormati sebagai paus pertama, sedangkan dalam Islam, ia adalah pelanjut dakwah Nabi Isa yang setia, yang berfokus pada penyebaran tauhid dan bukan pada otoritas gereja.
Dua pandangan ini menggambarkan perbedaan mendasar dalam cara masing-masing agama memandang tokoh ini. Pertanyaan yang ketujuh, apa sumber utama dalam Islam yang membahas tentang Simon Petrus? Dalam tradisi Islam, pembahasan mengenai Simon Petrus banyak ditemukan dalam berbagai sumber sekunder seperti tafsir, sejarah Islam, dan karya-karya ulama. Nama Syam'un al-Saffah yang merupakan nama Islam untuk Simon Petrus tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Namun, banyak ulama dan ahli tafsir yang merujuk pada ajaran-ajaran Islam untuk mengidentifikasi peran dan posisi pentingnya sebagai bagian dari Hawariyun atau pengikut setia Nabi Isa. Salah satu sumber yang sering mengulas tentang Syam'un al-Saffah adalah tafsir-tafsir klasik. Dalam kitab tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Tabari, pembahasan tentang Hawariyun dan peran mereka dalam dakwah Nabi Isa dibahas secara mendalam. Meskipun nama Simon Petrus tidak disebutkan secara spesifik, banyak tafsir mengaitkan karakteristik dan peran Syam'un al-Saffah dengan sosok yang dikenal sebagai pemimpin di antara para pengikut Nabi Isa, termasuk dalam hal penyebaran ajaran tauhid. Selain tafsir, sejarah Islam juga memberikan rujukan mengenai kehidupan dan peran para Hawariyun. Sejarah ini banyak ditemukan dalam karya-karya seperti Tarikh Al-Tabari dan Al-Bidayah wal Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Karya-karya sejarah ini seringkali mencatat bagaimana para pengikut Nabi Isa, termasuk Syam'un al-Saffah, berperan dalam memperkenalkan ajaran-ajaran Nabi Isa kepada umat manusia setelah peristiwa pengangkatan beliau ke langit. Karya-karya ulama yang lebih modern juga membahas tentang Syam'un al-Saffah, meskipun dengan pendekatan yang lebih kontemporer. Buku-buku yang meneliti hubungan antara Islam dan tradisi Kristen sering mencatatkan bahwa peran Syam'un al-Saffah dalam Islam lebih terfokus pada dakwah dan penyebaran tauhid, bukan sebagai pemimpin gereja seperti dalam pandangan Kristen. Ini menjadi penekanan penting dalam kajian perbandingan agama yang dapat ditemukan dalam karya-karya ulama dan cendekiawan Muslim kontemporer. Selain itu, dalam hadits-hadits yang diterima dalam koleksi Sunan dan Musnad, terdapat beberapa referensi mengenai peran Hawariyun, meskipun tidak mengarah langsung kepada Simon Petrus atau Syam'un al-Saffah secara pribadi. Meskipun hadits-hadits ini lebih sering menekankan pada pengajaran Nabi Isa dan para pengikutnya, mereka tetap memberikan gambaran umum tentang peran penting yang dimainkan oleh kelompok Hawariyun dalam Islam. Secara keseluruhan, sumber utama yang membahas tentang Syam'un al-Saffah atau Simon Petrus dalam Islam berasal dari tafsir, sejarah Islam, dan karya-karya ulama. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, kontribusi dan peran pentingnya sebagai pelanjut dakwah Nabi Isa tetap dihormati dalam tradisi Islam melalui berbagai tulisan dan literatur Islam yang ada. Sumber-sumber ini memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana Islam melihat peranannya dalam konteks sejarah dan dakwah. Pertanyaan yang ke-8, bagaimana pandangan tradisi Islam tentang akhir hidup Simon Petrus? Dalam tradisi Islam, akhir hidup Simon Petrus atau Syam'un al-Saffah tidak dijelaskan secara rinci seperti dalam tradisi Kristen. Al-Quran dan hadis tidak memberikan keterangan yang mendetail tentang bagaimana ia mengakhiri hidupnya. Sebagian besar fokus dalam Islam adalah pada peran dan kontribusinya sebagai salah satu pengikut Nabi Isa yang setia, yang membantu menyebarkan ajaran tauhid setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Namun, beberapa riwayat dalam literatur Islam, meskipun tidak terlalu banyak, menyebutkan bahwa setelah peristiwa pengangkatan Nabi Isa, para Hawariyun, termasuk Syam'un al-Saffah, melanjutkan dakwah mereka dengan penuh pengabdian. Tidak ada keterangan eksplisit dalam tradisi Islam yang menyatakan secara pasti bagaimana kehidupan atau kematian Simon Petrus, namun beliau diyakini tetap hidup untuk melanjutkan tugas dakwahnya di tengah tantangan. Beberapa ulama berpendapat bahwa setelah misi dakwahnya di dunia, Syam'un al-Saffah atau Simon Petrus mungkin wafat secara alami. Tidak ada cerita yang menyebutkan bahwa ia mati sebagai martir,
seperti yang diyakini dalam tradisi Kristen, di mana Petrus dikatakan disalib terbalik. Dalam Islam, kematian para Hawariyun tidak dijelaskan dengan banyak detail, karena fokus utama adalah pada ajaran yang mereka bawa dan kontribusi mereka dalam menyebarkan kebenaran. Sebagian besar perhatian dalam tradisi Islam diberikan pada keberanian mereka dalam mempertahankan ajaran Nabi Isa, bukan pada bagaimana mereka mengakhiri hidup mereka. Yang lebih penting adalah bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka sebagai orang-orang yang setia dan berdedikasi dalam menyampaikan wahyu Allah. Dalam konteks ini, perjalanan hidup mereka lebih dihargai daripada akhir hidup mereka. Beberapa riwayat dalam sejarah Islam menyebutkan bahwa para Hawariyun terus berusaha menjaga dan mengajarkan tauhid hingga akhir hayat mereka. Namun, tidak ada detail yang menyebutkan bagaimana masing-masing dari mereka meninggal, termasuk Syam'un al-Safa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, fokus utamanya adalah pada tugas mereka sebagai penyebar ajaran Allah, bukan pada nasib atau akhir hidup mereka yang terkadang berbeda dalam tradisi lain. Secara keseluruhan, pandangan Islam tentang akhir hidup Simon Petrus lebih menekankan pada kontribusinya dalam dakwah dan kesetiaannya kepada Nabi Isa. Meskipun tidak ada cerita yang jelas tentang kematiannya dalam tradisi Islam, warisannya sebagai seorang pengikut setia Nabi Isa tetap dihargai dan dihormati. Akhir hidupnya mungkin tidak dijelaskan dengan rinci, namun dedikasi dan pengabdiannya terhadap ajaran Tuhan tetap menjadi inti dari pandangan Islam terhadapnya. Pertanyaan yang ke-9, mengapa kisah Simon Petrus dalam Islam kurang dikenal dibandingkan dalam tradisi Kristen? Kisah Simon Petrus dalam Islam kurang dikenal dibandingkan dengan tradisi Kristen. Salah satunya karena perbedaan fokus dalam kedua agama tersebut. Dalam Kristen, Petrus dipandang sebagai tokoh sentral, yang bahkan dianggap sebagai pendiri gereja dan pemimpin pertama yang mewarisi otoritas Yesus. Gereja Katolik misalnya menjadikannya simbol otoritas gereja, bahkan menganggapnya sebagai paus pertama. Sebaliknya, dalam Islam, meskipun dihormati sebagai Hawariyun atau pengikut setia Nabi Isa, peranannya lebih terbatas pada dakwah tauhid tanpa adanya penekanan besar pada posisi kepemimpinan atau otoritas. Selain itu, Al-Quran tidak menyebutkan Simon Petrus secara eksplisit. Meskipun dalam Islam ia dikenal dengan nama Syam'un al-Safa, tidak ada banyak detail tentang perannya yang mendalam dalam penyebaran ajaran Nabi Isa. Hal ini menyebabkan kisahnya kurang mendapatkan sorotan utama dalam literatur Islam dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain yang lebih sering disebutkan dalam teks-teks suci atau hadis. Dalam Islam, lebih banyak fokus diberikan pada ajaran dan misi Nabi Isa itu sendiri, bukan pada individu-individu yang mengikutinya. Keterbatasan informasi tentang Simon Petrus dalam sumber-sumber utama Islam seperti Al-Quran dan hadis juga berkontribusi pada kurangnya pemahaman umum tentang tokoh ini. Sebagian besar pembahasan dalam Islam lebih banyak menyoroti peran Nabi Isa dan pengikut-pengikutnya dalam konteks dakwah tauhid, ketimbang memperluas cerita tentang kehidupan pribadi atau akhir hidup masing-masing pengikutnya. Islam lebih menekankan pada pesan-pesan moral dan ajaran agama yang disampaikan. Selain itu, dalam konteks perbandingan agama, tradisi Kristen memiliki pengaruh yang lebih besar dalam hal narasi tentang kehidupan Simon Petrus. Sebagai contoh, banyak kisah tentang pengorbanan Petrus dan pengakuan akan otoritasnya yang telah diajarkan turun-temurun dalam tradisi Kristen. Oleh karena itu, dalam agama Kristen, kisah Petrus menjadi sangat terkenal dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pengajaran gereja. Sedangkan dalam Islam, peranannya lebih sederhana dan tidak ditekankan sebesar dalam agama Kristen. Bagi sebagian besar umat Islam, penekanan utama dalam ajaran adalah pada tauhid dan ajaran Nabi Isa, yang dianggap sebagai Rasul Allah. Karakter seperti Simon Petrus, meskipun dihormati, bukanlah tokoh yang memiliki posisi utama dalam narasi agama. Sehingga,
tidak ada pembahasan mendalam yang serupa dengan apa yang ada dalam tradisi Kristen. Hal ini juga mencerminkan perbedaan dalam struktur teologi kedua agama tersebut. Akhirnya, meskipun kisah Simon Petrus kurang dikenal dalam Islam, ini bukan berarti perannya tidak dihargai. Islam tetap memandangnya sebagai seorang yang setia kepada Nabi Isa dan berperan dalam menyebarkan ajaran-ajaran yang benar. Namun, karena perbedaan fokus dalam kedua agama, kisahnya tidak mendapat sorotan yang sama dalam tradisi Islam seperti dalam Kristen, meskipun ajaran-ajaran yang dibawanya tetap dihormati dan diakui. Pertanyaan yang ke-10. Apa pesan yang bisa diambil dari kisah Simon Petrus dalam konteks hubungan Islam dan Kristen? Kisah Simon Petrus, baik dalam tradisi Islam maupun Kristen, mengajarkan kita banyak hal tentang kesetiaan, keberanian, dan komitmen terhadap ajaran yang diyakini benar. Dalam Islam, ia dikenal sebagai Syam'un al-Safa, yang dianggap sebagai contoh pengabdian dalam menyebarkan tauhid. Sementara dalam Kristen, ia dipandang sebagai batu karang gereja dan pemimpin yang teguh. Meskipun ada perbedaan dalam peranannya, pesan moral dari kisah hidupnya sangat relevan untuk membangun hubungan antaragama yang lebih baik. Salah satu pesan utama yang bisa kita ambil dari kisah Simon Petrus adalah pentingnya kesetiaan kepada ajaran agama. Baik dalam tradisi Kristen maupun Islam, ia menunjukkan bagaimana seorang pemimpin atau pengikut yang setia harus berkomitmen pada nilai-nilai yang diyakini benar, meskipun itu berarti harus menghadapi tantangan besar. Kesetiaan seperti ini, baik dalam konteks agama maupun kehidupan sehari-hari, sangat penting dalam menciptakan kedamaian dan pemahaman yang lebih dalam antar sesama. Selain itu, kisah Petrus juga mengajarkan kita tentang keberanian dalam menghadapi ujian. Dalam kedua tradisi, ia dikenal sebagai sosok yang tidak takut untuk berdiri teguh dalam iman, meskipun dihadapkan dengan ancaman dan kesulitan. Hal ini mengingatkan kita bahwa dalam membangun hubungan antaragama, kita juga harus berani untuk menghadapi perbedaan dan mencari titik temu, tanpa rasa takut atau ragu. Keberanian ini adalah kunci dalam menciptakan dialog yang sehat dan saling menghormati antar umat beragama. Kisah Simon Petrus juga menyiratkan pentingnya saling menghormati meskipun ada perbedaan pandangan. Meskipun dalam tradisi Kristen ia dipandang sebagai pemimpin gereja, sementara dalam Islam ia dianggap sebagai pengikut setia Nabi Isa, kedua agama tetap menghormati peran dan kontribusinya. Ini memberikan pelajaran bahwa meskipun kita mungkin berbeda dalam beberapa aspek keyakinan, kita tetap bisa saling menghargai dan menghormati satu sama lain atas dasar nilai-nilai universal yang kita pegang bersama. Dalam konteks hubungan antaragama, kisah Simon Petrus juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga kesatuan dalam keragaman. Dalam Islam, ia adalah bagian dari komunitas Hawariyun yang berjuang untuk mengajarkan keesaan Tuhan. Di sisi lain, dalam Kristen, ia adalah fondasi gereja pertama. Kedua tradisi mengakui perannya, meskipun cara pandang mereka berbeda. Ini mengingatkan kita bahwa keberagaman bukanlah halangan, tetapi sebuah kekayaan yang harus kita jaga dan pelihara dalam menjalani kehidupan bersama. Secara keseluruhan, pesan dari kisah Simon Petrus dalam konteks hubungan Islam dan Kristen adalah tentang kesetiaan, keberanian, dan saling menghormati. Kisahnya mengajarkan kita untuk tetap teguh pada keyakinan kita, sekaligus membuka ruang untuk dialog dan pemahaman yang lebih dalam antar umat beragama. Dengan menghargai perbedaan dan membangun jembatan komunikasi, kita bisa menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis.